Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa Polewali Mandar TV, masih bersama saya Lutfia Ruslan, di mana podcast kali ini masih terkait dengan BPJS Kesehatan. Di mana mungkin edisi sebelumnya kita telah menghadirkan narasumber, yaitu Ibu Rahma, dan kali ini saya telah kehadiran Ibu yang juga istimewa dari BPJS Kesehatan Cabang Polewali, Ibu, ya, dengan Ibu Heria. Betul. Betul. Jadi Ibu Heria sendiri ini merupakan kepala bagian Yanfaskes dari BPJS Cabang Polewali, Bu, ya. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Mbaknya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Jadi Alhamdulillah. karena saya bisa diundang sini, sangat senang sekali bisa berbincang tentunya dengan Ibu Heria dan masih membicarakan terkait dengan BPJS yang tentunya masyarakat Polewali Mandar sendiri itu sudah rata-rata menggunakan, dan seperti yang dikatakan sebelumnya 99% ternyata masyarakat Polewali Mandar sudah menggunakan BPJS. Nah, dari hal tersebut dan masyarakat banyak yang ingin tahu tentunya dan juga ingin belajar lebih jauh lagi apakah BPJS Kesehatan ini sendiri alurnya untuk pelayanan di BPJS seperti apa, apakah BPJS ini memiliki prosedur tertentu atau hal yang penting seperti apa. Mungkin Ibu Heria bisa menjelaskan pertama pengantar kita terkait hal tersebut, Ibu. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Mbak, sebenarnya ini satu momen ya yang bisa dikatakan juga istimewa lah buat kami, karena kami diberikan ruang untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat kita bagaimana sebenarnya alur dari layanan untuk peserta JKN khususnya. Karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa peserta kita itu sudah sampai di 99%. Jadi belum semua masyarakat mungkin itu terpapar terkait dengan informasi alur layanan khususnya di fasilitas kesehatan. Mungkin sudah terdaftar tetapi belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu biasanya kan bahasanya, saya punya kartu, saya terdaftar, tapi saya tidak tahu bagaimana cara pakainya. Nah, untuk penggunaan kartu JKN itu sebenarnya kita punya alur, bisa dibilang alur secara umum ya, Mbak. Jadi ketika kita mau mengakses pelayanan kesehatan, masyarakat atau peserta itu bisa mengakses FKTP tempat terdaftar, di mana biasanya itu terdaftarnya di fasilitas kesehatan yang dekat dengan domisili biasanya, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa juga di luar wilayah domisili. Tetapi biasanya itu ada di daerah domisili. Nah, ketika nanti mendapatkan pelayanan di FKTP, kami sebutnya FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi pelayanan khusus yang primer. Kemudian nanti dilayani di sana apabila memang ada pelayanan yang membutuhkan pelayanan lebih tinggi, itu akan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, seperti itu. Oh, jadi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memang ada di daerah masing-masing pengguna BPJS. Misalnya Ibu, kalau saya bertempat tinggal atau berdomisili di Wonomulyo, kemungkinan FKTP saya sendiri itu di Wono, kurang lebih seperti itu, Bu. Sebenarnya untuk FKTP terdaftar itu adalah hak dari masing-masing peserta. Peserta itu bisa memilih FKTP di mana saja sebenarnya. Misalnya Mbak siapa? Lutfi. Oh iya, Mbak Lutfi. Mbak Lutfi misalnya domisili rumahnya di Wonomulyo, tetapi Wonomulyo itu kan tidak hanya puskesmas Wonomulyo saja yang ada. Di sana itu ada beberapa vaskes-vaskes lain yang bekerja sama dengan BPJS, dan kita bisa memilih mau di vaskes mana. Atau misalnya Wonomulyo itu kan berbatasan dengan Mapili ya. Nah, kalau misalnya walaupun masih masuk dalam wilayahnya Wonomulyo tetapi lebih dekat ke Mapili, maka bisa tetap memilih ke Mapili. Tidak harus kita berpatokan bahwa saya tinggal di Kecamatan Wonomulyo, maka kita juga harus ada di Wonomulyo. Tapi bisa juga ke wilayah lain. Karena kalau FKTP itu dia menjadi hak peserta, bisa memilih di mana saja. Asalkan satu, terdaftar kerjasama, vaskesnya kerjasama dengan kami. Ya, jadi memang untuk peserta dari FKTP ini sendiri sangat dimudahkan, Ibu. Ya, memang kita mau berdomisili di mana, kemudian ingin mendapatkan akses pelayanan kemana, itu memang bisa diberikan haknya sendiri kepada para peserta FKTP itu sendiri. Jadi pemirsa Polewali Mandar TV tidak perlu khawatir apakah memang mungkin seperti yang disebutkan oleh Ibu Heria tadi, ketika kita berdomisili di Wono dan lebih dekat dengan fasilitas yang ada di Mapili, kenapa tidak memilih hal tersebut. Jadi jangan mempersulit diri kalau memang bisa lebih mudah tentunya seperti itu. Nah, kemudahan itu yang utama ya, Mbak ya. Jadi memang FKTP atau BPJS sendiri diadakan atau ada hadirnya ini memang untuk memudahkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan tanpa terkecuali itu sendiri Kabupaten Polewali Mandar. Nah, untuk
peserta BPJS tentunya banyak yang ternyata banyak yang memiliki keluhan terkait dengan kesehatan, dan hal tersebut tidak jarang kita jumpai kalau ada para peserta yang sakit dan ingin langsung dirawat di rumah sakit. Sedangkan tadi yang dijelaskan ternyata setiap orang punya FKTP gitu. Apakah prosedurnya atau hal itu bagaimana Ibu? Jadi kalau prosedurnya itu sebenarnya begini. Memang untuk case-case yang atau kasus yang peserta itu secara umum itu harusnya mengakses dulu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di mana di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu juga ada pelayanan UGD sebenarnya. Tetapi apabila misalnya kasusnya ini adalah yang kasus gawat darurat, maka peserta itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kadang ada kasus yang tiba-tiba misalnya peserta itu ada di wilayah yang dekat dengan rumah sakit tapi jauh dari FKTP terdaftarnya misalnya, itu bisa langsung ke rumah sakit tetapi dengan kondisi hanya gawat darurat. Nah, kriteria gawat darurat itu sendiri itu sudah ada juga bisa ada kriterianya lah, ada kriteria gawat darurat mana-mana yang bisa masuk dalam kriteria gawat darurat. Tidak semua kasus itu dikategorikan gawat darurat ya, nanti dengan alasan gawat darurat semua masuk di rumah sakit. Tapi ada kriteria gawat darurat yang pasien itu bisa langsung ke rumah sakit. Tetapi kalau memang juga ada FKTP yang terdekat ketika kasusnya tadi mau dirawat atau misalnya butuh pelayanan kesehatan, itu bisa mengakses terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau gawat darurat, walaupun tidak di Vaskes terdaftar, itu bisa. Iya, seperti itu. Jadi pemirsa Polewali TV sudah bisa memilah ya kapan harus datang ke Vaskes tingkat pertama ataupun mau langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya flu ringan ya mungkin bisa di Vaskes tingkat pertama dulu ya Bu ya. Betul. Tapi kalau memang sudah terjadi misalnya kecelakaan atau hal-hal yang darurat itu bisa mendatangi rumah sakit terdekat. Kurang lebih seperti itu pemirsa ya. Jadi jangan salah kaprah mengira saya mau mendapatkan fasilitas yang terbaik harus di sini, tapi ternyata sekarang fasilitas sudah merata tentunya Ibu ya. Betul, iya di FKTP itu pelayanannya sudah sangat bagus. Kalau di sekarang mungkin banyak yang masih berpikiran di puskesmas itu kurang lah pelayanannya. Tidak seperti itu, mungkin bisa dicoba, kita akses pelayanan puskesmas masing-masing atau mungkin klinik-klinik tempat kita terdaftar bisa dicoba untuk kita akses seperti apa sekarang pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kita sudah harus merubah pandangan kita terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sekarang tuh pelayanannya sudah sangat baik sekali. Mungkin sekedar cek tensi mungkin atau misalnya mau timbang berat badan mungkin itu bisa dilayani dengan sangat baik. Ya tentunya memang masyarakat harus bisa menilai itu dengan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan tadi. Tapi memang saya mengakui hal tersebut Bu, karena saya pribadi juga punya ibu yang setiap bulan itu harus kontrol dan saya bawa ke puskesmas dan itu pelayanannya sangat luar biasa. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya BPJS ini karena memang dimudahkan dan kemudian kita sebagai anak yang punya orang tua pastinya tentunya akan sangat bahagia ketika akses untuk melakukan pengecekan kesehatan atau hal sebagainya untuk orang tua kita itu dimudahkan Ibu. Betul. Untuk kita kembali ke FKTP dulu Bu, ini untuk mendaftar kepesertaan dari FKTP yang ada di daerah itu seperti apa Ibu? Kalau untuk masalah mendaftar ke fasilitas kesehatan itu sebenarnya tadi sudah sempat saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya di setiap daerah itu memiliki fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya kayak puskesmas, kemudian dokter praktek, baik itu dokter umum, biasanya kan ada itu dokter praktek, dokter umum ataupun dokter gigi di wilayah kita, kemudian ada klinik pratama yang ada di fasilitas di kabupaten atau di wilayah kecamatan misalnya. Nah, itu yang bisa dipilih oleh peserta adalah fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena masih ada beberapa FKTP itu yang belum bekerja sama dengan kami. Jadi misalnya mungkin ada dokter praktek, dokter umum atau dokter gigi, sudah ada prakteknya di wilayah tersebut tapi belum bekerja sama dengan kami. Nah, itu tidak bisa kita akses untuk pelayanan kesehatan peserta JKN, kecuali mungkin untuk kondisi gawat darurat, itu bisa. Oh, jadi ternyata memang sudah ada yang terdaftar atau bekerja sama. Tapi untuk mengetahui hal tersebut kita sebagai mungkin misalnya saya memposisikan sendiri saya sebagai masyarakat yang ingin mendaftar. Itu bagaimana cara mengeceknya, Ibu? Oke, kalau untuk mengecek itu sebenarnya sudah banyak kemudahan yang kami berikan juga. Mungkin bisa juga melalui aplikasi mobil JKN. Jadi untuk warga Polewali khususnya ataupun mungkin karena penonton kita itu tidak hanya sebatas Polewali. Betul, ya, Ibu. Mbak ya. Jadi mungkin untuk masyarakat Indonesia mungkin bisa mengakses aplikasi mobil JKN. Jadi di aplikasi yang kami sediakan itu
sudah ada menu untuk mengecek info lokasi Vaskes. Jadi di sana sudah tersedia informasi letak atau lokasi fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian fasilitas kesehatan tingkat lanjutan maupun apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi pusing-pusing tanya kanan kiri atau telepon mungkin kemana atau telepon 119, salah ya. Kita telepon kemana untuk tanya di mana ini Vaskes yang kerja sama dengan BPJS, tidak perlu. Cukup menggunakan mobile JKN. Oke, jadi teman-teman yang sudah memiliki smartphone rasanya tidak akan asing dengan mobile JKN. Tapi kalau memang belum memiliki, alangkah lebih baiknya mendownload untuk memudahkan segala fasilitas dan akses untuk BPJS sendiri, Ibu ya. Nah, untuk terkait hal tersebut, Ibu, misalnya nih ketika saya berada di luar daerah atau sedang mungkin ada kegiatan yang membutuhkan waktu lama di luar daerah dan saya mau mendaftar mobile JKN ini, tapi KTP saya masih di Sulbar, itu mungkin ada kasus seperti itu dan seperti apa, Bu? Apakah saya memang harus kembali lagi berobat di daerah untuk bisa mendaftar itu atau bisa seperti apa itu? Oh, jadi misalnya kita lagi jalan-jalan nih ke Makassar ya, terus ternyata waktu perjalanan dinas sakit. Ya itu enggak mungkin kan kita kembali ke Wonomulyo gitu kan. Nah itu untuk kasus-kasus yang seperti itu, ketika kita berada di luar wilayah, khususnya di luar wilayah kabupaten kita ya, jadi misalnya kayak tadi ke Makassar, kemudian sakit, itu bisa mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP terdekat dengan domisili kita yang ada di sana. Misalnya di Makassar ya di mana mungkin ada klinik yang kerjasama atau ada puskesmas yang kerjasama yang terdekat, bisa mengakses di sana maksimal 3 kali layanan. Itu akan tetap dilayani, tidak akan ditolak oleh fasilitas kesehatannya. Jadi langsung dilayani tanpa harus mengubah lokasi dari tidak perlu ya. Jadi tidak perlu. Pemirsa Polewali Mandar TV dimanapun Anda berada saat ini, kalau memang lagi sedang tidak enak badan dan memerlukan untuk pelayanan kesehatan, jangan ragu lagi untuk memeriksakan diri. Dengan kalau saya memang ini KTP saya misalnya di Sulbar, saya lagi ada di Jawa, jangan takut, silahkan datang di fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana kalian berdomisili, lebih seperti itu. Tapi begini Mbak, mungkin nanti takutnya ada mispersepsi juga atau misinformasi juga. Fasilitas kesehatan itu bisa pindah per 3 bulan. Jadi kalau misalnya kayak tadi saya sampaikan bahwa kita perjalanan dinas nih, ada tugas luar atau lagi mengunjungi keluarga misalnya di daerah lain, yang mungkin waktunya cuma sekitar seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, itu mungkin bisa kita akses tanpa harus pindah Vaskes. Tetapi kalau memang kita sudah perkirakan bahwa kita akan kurang lebih 3 bulanan lah di wilayah tersebut, alangkah lebih bagusnya kalau kita pindah Vaskeskan dulu, karena setiap 3 bulan kita bisa pindah. Atau misalnya kita merasa kayak misalnya Mbak Lutfi, kita ada di awalnya terdaftar di Puskesmas A misalnya, kemudian kayaknya saya pengen coba deh pelayanan di Puskesmas B gitu. 3 bulan kemudian pindah, bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya jangan sampai nanti dipikirnya walaupun kita terdaftarnya di Polewali, ketika ada di Jawa, 5 bulan di sana, enggak pindah. Itu disarankan untuk pindah Vaskes supaya lebih mempermudah pelayanan nanti di sana. Karena kan kita tidak tahu sakit itu kapan saja gitu ya. Betul. Jadi memang saya juga pernah ada kasus, saya ada teman pernah sakit gigi, terus sedang melakukan kegiatan perkuliahan di Jawa, ternyata memang bisa untuk pindah. Saya juga waktu itu kaget, oh ternyata secanggih itu ya BPJS dan pelayanan pemerintah itu sudah sangat luar biasa canggihnya gitu. Jadi tidak akan khawatir lagi, saya sakit gigi di luar daerah pun tetap dilayani sama gitu ya, nggak harus di daerah saya sendiri. Masa sakit gigi harus pulang dulu ke Sulawesi kan kayaknya nggak lucu gitu. Menahan sakit gigi berbulan-bulan ya. Sakit gigi kan nggak mungkin gitu, kurang lebih contohnya kasusnya seperti itu. Nah biasanya tuh kalau kita melakukan pengobatan atau pengecekan kesehatan di Vaskes itu akan ada antrian ya biasanya Bu ya, yang sangat membludak. Apakah ada cara untuk mentaktisi hal tersebut itu? Oke, nah ini pertanyaannya sangat bagus sekali nih. Mungkin Bapak Ibu ini masyarakat kita ini ada yang saya enggak mau ke puskesmas antri, saya enggak mau ke rumah sakit antri. Nah, untuk sebenarnya itu salah satu inovasi atau salah satu kemudahan juga yang kami berikan kepada peserta JKN kami, di mana kami itu sudah menyiapkan yang namanya sistem antrian online. Nah, di mana itu kita bisa gunakan sistem antrian online-nya itu tadi kami sudah sebutkan bahwa ada aplikasi kami namanya Mobile JKN, bisa mengambil antrian dari rumah. Jadi nggak usah lagi, biasanya kan kalau dulu dulu itu kita ke rumah sakit itu datang dulu jam 4 subuh misalnya, ambil antrian, nanti pelayanan jam 8.
Itu kan sudah sangat-sangat kuno lah istilahnya. Sekarang sudah bisa ambil antrian dari rumah dan bisa dari beberapa hari sebelumnya. Jadi lebih ada kepastian layanan sebenarnya kalau dengan antrian online. Jadi kalau pengambilan antrian sendiri saya semakin tertarik nih Bu terkait antrian yang biasanya panjang banget. Terus kalau kita ngambil kan berarti kita bisa mengontrol diri bahwasanya kita akan datang jam berapa, kemudian kita akan dapat antrian nomor berapa. Terus mungkin kesehatan apa yang akan dikonsultasikan juga ada ya Bu ya? Iya, betul ada. Terus dokter juga yang akan kita pilih mungkin bisa memilih juga atau bagaimana Ibu? Iya, sebenarnya itu di aplikasi Mobil JKN ketika kita mau memilih antrian, baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun yang lanjutan. Jadi kalau kayak kita terdaftar tadi misal di puskesmas, itu kita bisa memilih kita mau datang, kalau di FKTP itu dikasih waktu 1 hari sebelum. Jadi batasnya itu adalah 1 hari sebelum. Jadi misalnya kita mau berobat besok, hari ini kita sudah bisa ambil antrian dengan memilih poli apa, menyertakan keluhannya apa, kemudian memilih dokternya siapa. Karena kan biasa kayak di puskesmas tuh ada 3 dokter yang berpraktek di hari tersebut, kita bisa pilih, mau pilih dokter yang mana untuk antri. Kemudian kalau di rumah sakit juga sama, itu hal itu. Tapi kalau di rumah sakit itu dikasih waktu 7 hari sebelum, justru lebih jauh lagi 7 hari sebelum supaya peserta tadi tidak nanti mengantrinya tidak di rumah sakit, tapi dari rumah sudah bisa antri gitu. Tapi untuk antrian sendiri Bu, ini saya juga masih bertanya-tanya dari apakah memang antrian yang kita ambil lewat Mobil JKN itu sama dengan antrian para peserta BPJS yang hadir di tempat tersebut atau dipisah atau bagaimana Bu? Kalau untuk antrian itu sama. Jadi antrian kami itu sudah tersetting. Jadi sistem itu sudah men-setting bahwa antrian itu digunakan untuk seluruh peserta, baik itu peserta BPJS atau di sini bisa disebut peserta JKN ya, atau juga peserta umum atau peserta yang bayar mandiri di rumah sakit atau peserta dengan asuransi lain. Jadi kami sudah men-setting antrian itu bukan hanya untuk pasien BPJS sendiri, kemudian pasien umum sendiri, enggak. Dia sudah menjadi satu antrian, jadi antrian nanti akan dilihat pengambilannya itu dalam satu antrian yang sama, tidak terpisah-pisah, seperti itu. Ya, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa untuk para pemirsa ketika ingin berobat sudah dapat edukasi yang sangat penting. Jika tidak mau berlama-lama menunggu dalam antrian, apalagi sudah nahan sakit gitu, kita nunggunya misalnya nomor 60, kita datang baru yang diperiksa baru nomor 1. Sudah sakitnya tambah parah ini jam berapa gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman memang sudah mengetahui informasi atau ilmu ini, saya rasa bisa mengaplikasikannya sendiri dan tentunya tidak akan ada lagi keluhan antrian ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Betul. Nah, untuk mungkin cara dari mengambil antrian online di aplikasi sendiri nanti kita bisa tampilkan di sini. Bisa di sini. Di sini gitu ya. Bisa di sini. Antrian online itu apakah memang perlu hal-hal yang perlu kita perhatikan di aplikasi itu atau seperti apa Ibu? Kalau untuk pengambilan antrian sebenarnya kalau di FKTP itu kalau kita posisi kartu kita adalah aktif, sudah pasti nanti bisa menggunakan aplikasi Mobil JKN. Jadi kalau untuk FKTP itu yang perlu diperhatikan adalah posisi kartu kita dalam posisi aktif. Dan di aplikasi Mobil JKN itu kan sebenarnya sudah ada keterangannya bahwa kita aktif atau tidak aktif. Ketika aktif kita sudah bisa mengambil antrian dan di situ hanya menyertakan saja keluhan kita apa dan memilih poli apa gitu. Kemudian jam pelayanan mau jam berapa. Misalnya kayak yang biasanya kalau kayak klinik itu kan ada 2 jam pelayanan, pagi sore biasanya atau sore saja seperti itu. Jadi kita bisa memilih. Nah, untuk yang di FKTP itu terus yang kedua mungkin yang perlu diperhatikan karena biasanya ini kan satu aplikasi tapi untuk sekeluarga biasanya. Jadi mohon dipastikan bahwa yang daftarkan pelayanan adalah yang memang sakit. Takutnya nanti yang sakit anaknya yang didaftarkan bapaknya gitu kan. Jadi salah masuk poli nanti. Jadi diperhatikan adalah siapa yang sakit karena di situ bisa memilih siapa yang sakit. Kemudian yang kalau misalnya ketika kita dirujuk ke rumah sakit misalnya, itu juga nanti perlu diperhatikan adalah terkait dengan yang pertama tadi sama keaktifannya. Tapi sebenarnya kalau dari sistem itu tidak ada yang misalnya saya harus cetak rujukan kah atau apa, enggak. Semua sudah terdigitalisasi. Jadi semuanya aman. Kalau sudah punya Mobil JKN, semua kemudahan dalam satu genggaman ya. Oke, kita mungkin sudah penasaran bahwa satu genggaman ini apa saja gitu ya selain antrian. Tadi saya sudah sangat ini ya
teredukasi dengan hal tersebut, ternyata kita tidak perlu mengantri lagi. Kemudian hal lain mungkin terkait dengan apakah memang seperti surat rujukan juga bisa diambil di mobil JKN atau tadi pemindahan domisili juga kayaknya pemindahan Vaskes, pemindahan Vaskes juga bisa lewat aplikasi juga Ibu ya. Betul. Atau ada lagi fasilitas dari mobil JKN yang sangat dimudahkan lagi Bu? Jadi sebenarnya dalam satu aplikasi mobil JKN itu sudah ada 18 fitur yang bisa kita manfaatkan bersama. Salah satunya tadi kita bisa memindahkan fasilitas kesehatan kita. Kalau misalnya tadi tiba-tiba misalnya ada keperluan di luar daerah, terus kita pengen pindah, nah itu sudah bisa tanpa harus datang ke BPJS Kesehatan lagi, nggak perlu antri ke kantor jauh-jauh cari kantornya di mana. Cukup menggunakan mobil JKN kita bisa pindah Vaskes. Itu ada di menu namanya perubahan data. Nah di situ bisa diakses. Kemudian kita mau tahu nih kita sudah bayar iuran atau belum. Biasanya kan ada yang saya pengen tahu dong itu terakhir bayar iurannya kapan. Kemarin riwayat pembayarannya bagaimana sih, siapa sudah dibayar atau belum sih, kok kemarin kayaknya saya sudah bayar tapi kok masih nunggak. Nah itu ada menunya namanya info riwayat pembayaran. Kemudian untuk pengambilan antrian itu ada juga menunya namanya pengambilan antrian di aplikasi, itu ada menu sendiri. Kemudian kita mau tahu dong riwayat pelayanan kita, kemarin saya berobat di misalnya di puskesmas, kemudian saya dirujuk ke rumah sakit Andi Depok misalnya, terus saya dirujuk lagi misalnya ke rumah sakit Siloam Makassar, kemarin riwayatnya tanggal berapa ya saya berobat, dengan diagnosa apa ya, itu ada namanya menu iCare JKN. Jadi kita bisa melihat riwayat pelayanan. Jadi sudah banyak, ada 18 item, ada 18 fitur yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau pengen tahu hak dan kewajiban kita sebagai peserta itu apa, itu juga ada di aplikasi mobil JKN. Benar-benar memudahkan. Tadi kayak antri, tidak perlu antri sakit-sakit di rumah sakit, cukup antri di kasur ya. Kita antri sambil duduk-duduk minum teh di rumah. Sudah sampai antrian ke-50 nih. Oke, kita mulai jalan gitu. Ya, jadi memang sangat luar biasa, Masya Allah ini pelayanan dari BPJS. Saya rasa teman-teman atau pemirsa Polewali Mandar TV sangat teredukasi dengan hal ini Bu ya. Dan ternyata memang pelayanan ini sendiri masih mungkin pemirsa Polewali Mandar TV banyak yang penasaran dan tadinya baru tahu. Saya sendiri juga ternyata fasilitasnya padahal pengguna mobil JKN gitu ya, tapi ternyata belum menggunakan semua fiturnya. Dan setelah ini bisa dimaksimalkan lagi untuk menggunakan mobil JKN itu sendiri. Nah biasanya nih Bu, kalau kita mau berobat, sudah sakit kepala, tiba-tiba kok hilang, dicari nggak ketemu, itu gimana Bu? Masih dilayani nggak ya kira-kira? Kalau kartunya yang hilang waduh, bahaya nih kayaknya. Nggak dong. Nah tadi kalau misalnya nih kartu hilang nih, tadi kalau kita manfaatkan aplikasi mobil JKN, di situ sebenarnya ada kartu digital yang bisa kita gunakan. Biasanya kita tuh kalau kemana-mana lupa bawa dompet kan, tapi kalau handphone tidak pernah lupa kayaknya ya. Jadi kita sudah sematkan aplikasi kartu digital itu dalam aplikasi mobil JKN. Terus yang kedua, yang kedua nih yang penting, karena kan kita sudah punya identitas tunggal ya. Untuk seluruh masyarakat itu kan sudah punya identitas tunggal. Jadi kita punya KTP, kita punya NIK. Jadi untuk setiap penduduk itu pasti punya NIK. Mau itu yang tertera pada KTP ataupun kartu keluarga. Jadi jangan khawatir karena aplikasi kami itu sudah sinkron dengan data Dukcapil. Jadi ketika kartu hilang tidak perlu cari pusing-pusing ke kantor polisi buat surat keterangan hilang, tapi cukup tunjukkan saja KTP atau kartu keluarga di mana yang ada NIK-nya. Jadi KTP ataupun kartu keluarga, atau kalau anak-anak biasanya kartu identitas anak ya, KIA ya. Itu bisa dibawa untuk berobat. Nanti di aplikasi kami akan membaca NIK. Jadi kami itu sekarang sudah ikut program pemerintah di mana satu single identitas kita sudah berininya pada NIK. Jadi tenang saja, aman kalau yang itu. Jadi tidak perlu lagi cari-cari di mana kartunya. Gitu. Iya. Mungkin ketika kita sudah merasakan sakit, aduh hilang lagi, mau cari di mana lagi. Ternyata tidak lagi perlu pusing, bahwasannya kalau kita sudah sering memegang smartphone dan mobil JKN sudah di tangan, saya rasa masalah itu bisa diatasi dengan mudah gitu ya. Dan untuk terkait dengan hal ini Bu, seperti yang tadi sempat dibahas, saya baru teringat ini. Tadi misalnya kita nih salah mendaftar, kita sebagai orang tua mungkin mau daftarin anak, kok bapaknya tadi yang didaftarkan sudah sampai di lokasi, ternyata
Padahal kita baru tahu kita salah daftar, nggak fokus. Nah itu kita apakah masih bisa mengganti di tempat atau solusinya mungkin bagaimana? Iya. Jadi kalau untuk kasusnya kayak tadi kita salah daftarin peserta yang mau berobat, itu di aplikasi juga ada menu namanya batal antrian. Jadi kita klik saja batal antrian, kemudian nanti kita daftarkan kembali untuk yang bersangkutan. Untuk antrian itu bisa didaftarkan paling maksimal itu 1 jam sebelum tutup pelayanan. Jadi kalau misalnya pelayanan puskesmas atau rumah sakitnya atau kliniknya tutup jam 2 siang, berarti antriannya akan ditutupnya maksimal jam 1. Jadi aman, masih bisa onsite di hari H itu bisa. Jadi tidak perlu khawatir lagi sudah sampai di tempat, aduh salah daftar malah di aplikasi. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang ada kesalahan masih bisa dibatalkan, mendaftar ulang dengan mudah tentunya. Tidak perlu lagi mengantri dengan panjang dan kita sudah bisa mengakumulasi bahwasannya kapan kita akan dilayani dan di jam berapa dengan dokter siapa dengan keluhan apa itu tidak lagi harus dipusingi. Nah, untuk teman-teman Polewali Mandar TV mungkin banyak hal yang sudah kita gali, kita cermati dari Ibu Hairia sendiri semenjak podcast ini dimulai sampai saat ini. Mungkin Ibu bisa kita sampaikan dulu kepada pemirsa Polewali Mandar TV dengan hal-hal yang penting dan perlu digarisbawahi lagi terkait dengan pelayanan kesehatan ini, Ibu. Oke, mungkin terima kasih untuk masyarakat Polewali. Jadi ketika kita mau mengakses pelayanan kesehatan, jangan ragu untuk kita mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama kita. Jadi sudah sangat banyak kemudahan, sudah sangat banyak fasilitas yang disiapkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama kita, khususnya yang ada di Polewali Mandar. Sudah banyak bentuk transformasi mutu layanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan kita. Jadi mungkin ketika kita sakit jangan ragu untuk mengakses pelayanan kesehatan, atau misalnya cukup untuk mengecek saja tekanan darah, kemudian tinggi badan, berat badan, itu mungkin bisa diakses pelayanan kesehatan. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Dan jangan ragu juga ketika ada beberapa pertanyaan, mungkin bingung terkait dengan pelayanan kesehatan, itu bisa ditanyakan kepada tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Atau mungkin mager untuk jalan keluar, bisa menghubungi ke call center kami di 165, atau menggunakan aplikasi Mobil JKN, itu ada menu keluhan dan menu informasi, bisa kita klik di situ, nanti kami akan menjawab melalui aplikasi. Kemudian juga karena tadi sudah kita bahas banyak aplikasi yang sangat memudahkan masyarakat Polewali khususnya, nanti mungkin jangan lupa download untuk aplikasi Mobil JKN kita untuk bisa mendapatkan kemudahan dalam genggaman kita. Jadi mungkin itu saja closing statement dari saya, Mbak, terkait dengan masalah pelayanan di FKTP. Ya, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan dan memberikan edukasi yang sangat informatif untuk tentunya pemirsa Polewali Mandar TV terkait dengan BPJS atau Mobil JKN, di mana teman-teman sekarang sudah lebih tercerahkan ya tentunya untuk menggunakan fasilitas BPJS ataupun langsung menggunakan aplikasi Mobil JKN di satu genggaman tadi. Tidak perlu lagi khawatir ketika sakit, fasilitas kesehatan sudah dekat dan sudah merata, jadi teman-teman tinggal memanfaatkannya secara maksimal. Oke, pemirsa, mungkin kita sudahi dulu podcast kali ini. Kita akan kembali lagi tentunya ke depannya dengan podcast-podcast yang tidak kalah menarik. Masih bersama dengan saya Lutfia Ruslan, dan kali ini terima kasih Ibu Hairia telah hadir. Oke, terus saksikan Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah, dan perlu juga kami sounding dan informasikan untuk pemirsa bahwasannya akan ada ke depannya Popo atau podcast Polewali Podcast maksud kami, yang diinisiasi sendiri oleh BPJS Kesehatan, nantinya akan mengedukasi atau menginformasikan terkait dengan BPJS ataupun kesehatan atau pelayanan kesehatan untuk masyarakat tentunya, khususnya terutama masyarakat Polewali Mandar. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.